you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Dua subjektivitas kekuasaan. Ya. Dan kekuasaan Allah di satu sisi dan kekuasaan manusia di sisi yang lain. Slide pertama. Jadi kita sudah membahas pada pertemuan yang kedua Sabat yang lalu. Nah, pada Sabat ini judul kita adalah tantangan terhadap kesetiaan. Setelah kita mempelajari dua kekuasaan, tentu saja dua kekuasaan itu diwakili oleh kekuasaan yang antagonis, kekuasaan yang jahat, dan kekuasaan protagonis, kekuasaan yang baik. Kekuasaan baik itu adalah dari kerajaan Allah. Nah, karena ada konflik antara kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia, maka Sabat ini judul kita adalah tantangan terhadap kesetiaan. Karena iman kita, kesetiaan kita diuji. Kalau saya bertanya, apa tantangan terhadap kesetiaan kita? Tentu kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Tetapi pada sore ini saya melihat dari perspektif nubuatan kitab Daniel dan Wahyu. Apa sih tantangan yang paling dominan dari kehidupan kekristenan? Apakah kedudukan? Apakah harta? Apakah nilai-nilai sosial yang dibangun oleh kultur manusia? Apakah itu semua? Sebentar kita akan menjawabnya. Jadi judul kita adalah tantangan terhadap kesetiaan. Ayat utama kita pada sore ini adalah Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Saya baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada mereka dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah ayat inti kita sore ini. Tapi sebelum kita menginvestigasi secara mendalam ayat ini yang berkaitan dengan tantangan kita zaman ini sampai kedatangan Tuhan, kita terlebih dahulu melihat dua kisah dalam kitab Daniel, supaya kita paham apa sih tantangan 600 tahun sebelum Kristus dan apa tantangan kita saat ini. Apakah memiliki tantangan yang sama? Mari kita lihat kisah yang pertama. Patung emas dan penyembahan. Patung emas dan penyembahan. Ini dicatat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya ulangi, patung emas itu dicatat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3 tentang patung emas memiliki koneksi langsung dengan Daniel pasal yang kedua. Di Daniel pasal kedua, Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Mimpi itu adalah tentang patung. Patung emas, substansi dari patung itu adalah emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat. Lalu, Daniel di Daniel pasal yang kedua memberikan interpretasi. Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi jelas Daniel mengatakan, Tuankulah kepala dari emas itu. Kita pelajari pada pertemuan yang lalu, emas itu adalah simbol dari semua superioritas yang dimiliki oleh manusia. Politik, ekonomi,
sosial, semua kekuatan itu dilambangkan dengan emas. Nah, sekarang di Daniel pasal yang ketiga, kita berhadapan dengan patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar di lembah Dura. Begini, kenapa dia membangun patung emas? Di Daniel pasal 2, dia masih mengakui kekuasaan Allah. Tetapi karena arogansi dari raja kafir ini, dia mulai berimajinasi. Mengapa patung itu kepalanya cuma dari emas, atau emas itu hanya dari kepala? Mengapa tidak semua patung itu dari emas? Jadi dia mau menunjukkan supremasi politik atau hegemoni kekuasaan pada zaman itu. Dia mau menganggap atau dia mau membangun kerajaan yang kekal. Tapi kita tahu bahwa dalam Daniel pasal 2 ada batu yang terukit tanpa perbuatan manusia yang menghancurkan patung itu pada pelajaran Sabat yang lalu. Jadi emas di Daniel pasal yang ketiga, patung ini representasi dari raja sebagai dewa. Dan ini adalah sebuah perlawanan langsung terhadap hukum Allah, perintah pertama dan kedua dalam Keluaran pasal 20. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jelas di sana dicatat dalam Keluaran pasal 20. Kali ini Nebukadnezar membuat patung. Lalu mengapa kita mempelajarinya? Karena ini adalah pembangunan patung ini memiliki kaitan langsung dengan orang-orang Ibrani. Mari kita lihat Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 7. Oke. Saya baca Daniel pasal 3. Ini mengenai patung emas. Saya hanya membaca ayat 4 dan 5 dan 6 dan 7. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 6 dan 7. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Perhatikan dalam screen ini, kata menyembah muncul sebanyak 3 kali. Menarik untuk diteliti sebenarnya. Pada ayat 4 dan 5 yang Anda lihat di screen, itu pada ayat 4 dan 5 ya, segala bangsa dituntut untuk menyembah. Kata-kata seperti orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa. Kenapa melibatkan seluruh bangsa? Kita tahu bahwa kekuasaan Nebukadnezar itu adalah kekuasaan memiliki supremasi besar. Dia adalah penguasa tunggal. Dia menjadi superpower pada zaman purba itu, 600 tahun sebelum Kristus. Jadi dia punya kekuasaan untuk memanggil seluruh bangsa, seluruh suku bangsa, dan seluruh bahasa untuk datang menyembah patung. Jadi ini semacam sebuah inaugurasi. Ya, inaugurasi terhadap patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Itu yang pertama. Masih di ayat 4 dan 5. Saya mau baca yang terakhir. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Anda lihat, kita tahu bahwa penyembahan itu adalah dilakukan oleh seluruh bangsa atas perintah raja. Ini sebuah keharusan. Ini bukan sebuah opsi. Sebuah keharusan orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan suku bangsa menyembah. Yang menarik adalah ada musik di sana, ada alat-alat musik. Sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai
jenis bunyian. Ini seperti sebuah orkestra dalam inaugurasi patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Menarik memang. Tetapi kita lihat ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 masih di screen ini. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Jadi ada perintah dan perintah itu bersifat mutlak, dan jika dilanggar akan dihukum. Jadi diserahkan ke dalam perapian yang menyala. Lalu apa yang terjadi? Seluruh orang, saya baca frase yang terakhir, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Luar biasa. Ini adalah ringkasan dari apa yang akan dihadapi 3 pemuda Ibrani. Tentu akan mengalami problem besar. Mari kita lihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 di slide berikutnya. Ini penting. Ini adalah sebuah paradoks. Ada perintah tadi di ayat sebelumnya, perintah itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah tragis, mematikan. Tapi apa yang kita temukan di ayat 8 sampai 12, secara khusus saya membaca ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saya suka sekali statement ini, karena ada beberapa isu yang muncul dari pernyataan ini, karena ini bersifat informatif. Narator memberitahukannya. Kenapa? Karena begini, ada 2 paradoks yang kita temukan pada teks ini. Yang pertama, yang tidak menyembah adalah hanya beberapa orang, minoritas. Ya, karena disebutkan di sana beberapa orang. Jadi beberapa orang yang diberikan tanggung jawab atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu hanya beberapa orang, 4 orang malah, 3 orang malah. Jadi itu paradoks yang pertama. Beberapa orang, tapi diberikan tanggung jawab. Oke? Itu paradoks yang pertama. Paradoks yang kedua adalah orang Yahudi. Orang Yahudi berarti mereka berasal dari ras yang lain. Mereka berasal dari ras inferior. Kalau Yahudi ditaklukkan berarti negara yang ditaklukkan posisinya, kekuatannya inferior, bukan superior. Orang Yahudi adalah orang yang diberikan tanggung jawab, kalau kita baca kembali di Daniel pasal yang kedua. Ya, di sini adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu di negeri kita ini atau negara lain, berapa orang yang minoritas ini diberikan tanggung jawab yang besar, seperti yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sangat jarang, karena kita bermain pada mayoritas dan minoritas. Kalau soal pemilihan, tentu mayoritas lebih menang. Tapi fakta ini kita menemukan sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Beberapa orang, ras bukan Babel, orang Yahudi. Dan mereka itu adalah mereka yang diberikan tanggung jawab yang besar. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Jadi, disinilah kita menemukan fakta bahwa orang dari suku lain, jumlahnya sedikit, tapi tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, padahal mereka bekerja di bawah kuasa Nebukadnezar. Sesuatu yang saya lihat dari konteks ini, ya. Kenapa mereka tidak mau menyembah? Ini sebuah keyakinan. Ini
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang Yahudi. Orang Yahudi atau orang Israel, mereka adalah penganut monoteistik. Hanya percaya pada satu Allah. Mereka memiliki standar formal bagaimana mereka mempercayai Allah. Problemnya adalah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar ini adalah representasi dari dewa orang-orang Babel. Sementara kalau mereka menyembah patung ini berarti bertentangan dengan hukum Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu persis ini sebuah perlawanan terhadap Allah. Karena 10 hukum mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Jelas, mereka pasti tahu itu. Sudah diajarkan oleh orang tua mereka sebelum pergi ke Babel, sebelum umur 17 tahun. Jadi, kita lihat di sini. Kita menemukan di teks ini definisi kesetiaan. Ya. Jadi, apakah di kultur kita ya, di masyarakat kita, masih ada dikotomi antara mayoritas dan minoritas? Masih ada. Ya. Tidak jarang kita dengar, ini orang Manado, ini orang Batak, ini orang Ambon, ini orang Flores, ini orang Jawa, ini orang A, ini orang B, ini orang C. Dan walaupun secara eksplisit kita tidak akan menemukan konsep dikotomi seperti ini, tetapi apa yang kita temukan sehari-hari selalu ada ini. Kita tidak bicara di luar gereja, tapi kita bicara dalam gereja. Gereja yang melampaui batas-batas denominasi, bukan cuma atlet. Seluruh gereja masih ada dikotomi seperti ini. Saya kasih contoh saja ya. Kasus Ahok. Ya. Itu adalah dominan soal keyakinan. Tapi saya tidak mau bahas mengenai Ahok. Saya hanya memberikan contoh bahwa dikotomi soal ras, status sosial, strata sosial masih ada di masyarakat kita. Nah, itulah sebabnya pada teks ini dia atau narator memberikan sebuah gambaran yang sangat ekstrim. Ya, sangat ekstrim. Minoritas orang Yahudi berkuasa atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang lebih ekstrim adalah mereka tidak mau menyembah dewa. Kenapa ini ekstrim? Karena mereka berada di bawah kekuasaan Babel. Nebukadnezar kasih mereka pekerjaan. Tapi ketika tiba waktunya untuk menyembah dewanya Nebukadnezar, mereka konsisten dengan iman mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Nebukadnezar memanggil mereka. Itu di ayat 15. Untuk memastikan bahwa mereka ini memberontak atau setia kepada raja. Mari kita lihat ayat yang ke-15, slide berikutnya. Saya baca di sini. Jika kamu, ini Nebukadnezar yang bilang sekarang, jika kamu tidak menyembah patung emas itu ya, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Luar biasa. Super sekali ya. Nebukadnezar, secara implisit kita menemukan fakta dari statement ini. Dia adalah lebih superior dari Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Ya. Jadi hukumannya adalah api. Hukumannya api. Masih saya ingat cerita mengenai Polikarpos pada abad yang ketiga. Dia juga dihukum oleh karena kesetiaannya kepada Yesus. Dia adalah seorang uskup Smyrna. Smyrna itu artinya harum. Harum bukan karena parfum, harum bukan karena kekayaan, bukan karena popularitas sosial. Polikarpus, uskup dari Smyrna. Smyrna itu artinya wewangian. Mereka menjadi wangi oleh karena mereka
berani mempertahankan kebenaran, kesetiaan mereka kepada Kristus melawan tiang pancungan dan api. Dan Polikarpus berkata kepada sang raja, sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan saya. Tidak satu detik pun Yesus menyangkal kehidupan saya. Mengapa oleh karena api, katanya. Mengapa oleh karena api saya harus menyangkal Tuhanku. Dan seketika itu juga dia dilemparkan ke dalam api. Ini adalah contoh historis mengenai kekuatan iman dan kesetiaan. Coba Anda perhatikan pertanyaan frase yang terakhir. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah tahu. Saya kasih contoh ya. Kalau Bapak Mikhail Mangwal ini menjadi sekretaris kabinet. Lalu saya bertanya, Pak Mikhail Mangwal, orang Manadokah kamu yang memiliki hubungan dengan Jokowi sehingga bisa menjadi sekretaris kabinet? Tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah tahu. Pak Mikhail Mangwal itu sendiri bukan orang Batak, bukan orang Ambon, dia adalah orang Manado. Nah, ini adalah sebuah contoh pertanyaan. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini sebuah pertanyaan retorik karena jawabannya bagi Nebukadnezar adalah tidak ada dewa lain yang mampu melepaskan kamu dari dalam tangan sang raja. Luar biasa. Ini pertanyaan yang memiliki aroma kesombongan. Tapi apa yang kita dengar dari jawaban ketiga pemuda Ibrani itu dalam ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Kita lihat. Jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi jika tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini adalah sebuah komitmen yang sangat radikal, saya bilang begitu. Tidak ada orang yang membuat komitmen seperti ini. Sangat jarang orang ya, dalam sejarah, apalagi di zaman ini. Jikalau kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Luar biasa. Kenapa ketiga pemuda ini memiliki komitmen yang radikal? Begini, iman itu atau penyembahan itu menciptakan transformasi internal. Kalau saya bilang transformasi internal berarti perubahan hati. Nah, kalau ada transformasi internal, itu bisa menciptakan komitmen. Ya, jadi perubahan hati menciptakan komitmen. Tetapi apa yang kita baca tadi dalam ayat itu, ayat yang kita baca tadi ada ayat 17 dan 18, komitmen ini adalah komitmen radikal. Apa maksudnya komitmen radikal? Artinya adalah imannya tidak dipengaruhi oleh perasaan senang. Tidak dipengaruhi oleh perasaan susah. Imannya tidak dipengaruhi oleh krisis. Dan imannya itu tidak dipengaruhi oleh kematian jika dia berhadapan dengan kematian. Atau saya mau sederhanakan. Iman atau senang, krisis, kematian, problem tidak mengubah kesetiaan seseorang jika hatinya telah ditransformasi oleh Yesus.
Kira-kira gitu ya. Kalau hatinya telah ditransformasi oleh kuasa Allah, maka itu tentu akan menciptakan komitmen radikal. Mati pun dia takut. Tidak takut maksud saya. Jadi kematian, krisis yang kita alami, yang dialami oleh Daniel tidak mengubah kesetiaannya. Itulah sebabnya dia katakan, jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Perhatikan, ini adalah statement yang penuh kuasa. Kami tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa. Luar biasa. 600 tahun kemudian Yesus pernah berkata, dalam Matius pasal 11 ayat 28, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Tidak ada di screen ini. Jadi Yesus bilang, kenapa dia kasih tahu itu? Karena sudah banyak pengalaman orang-orang beriman di perjanjian lama. Dan dia mau mengulang kembali komitmen radikal ini. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Kuk itu adalah produk dari kesetiaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda menerima kebenaran, produknya adalah kesenangan. Ini sebuah teologi yang salah. Teologi yang benar adalah kesetiaan itu selalu menciptakan resistensi atau pertentangan. Jadi artinya apa? Semakin setia kita kepada Tuhan, semakin besar kuk yang kita pasang. Tapi Yesus katakan, belajarlah daripadaku. Artinya apa? Kesetiaan itu selalu melahirkan penolakan. Kesetiaan itu selalu melahirkan krisis, kawan. Kalau tidak mau krisis, tidak setia kepada Tuhan. Tidak perlu setia kepada Tuhan. Tetapi fakta historis sesuai dengan yang kita baca hari ini, semakin kita setia kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, semakin kita mengalami resistensi atau penolakan. Kesetiaan dan hukuman. Mari kita lihat slide berikutnya. Ayat yang ke-21 dan 23. Apa yang terjadi sesudah mereka menolak? Slide berikutnya. Diikatlah ketiga orang itu. Karena tita itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, dalam penggalian arkeologi, jika seorang raja, ada dokumen-dokumen kuno, jika seorang raja marah, maka intensitas dari instrumen yang dipakai untuk menghukum orang bersalah itu harus ditingkatkan. Karena itu, dalam ayat 21 kita menemukan fakta ini. Tita itu keras karena kemarahan raja. Maka dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Anda bisa bayangkan orang yang mengangkat 3 orang ini mati. Itu seperti dikremasi hidup-hidup. Kremasi itu hanya untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Tapi hari ini ada kremasi untuk orang hidup. Yaitu orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ayat 23. Ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, terikat. Ini sedikit berimajinasi kita ya. Bagaimana sih bayangan mengenai situasi seperti ini? Ini mencekam, mengerikan. Orang kepercayaan Nebukadnezar saja mati kok. Apalagi orang Ibrani ini. Itulah sebabnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Dewa manakah yang melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dia memperbesar panasnya api untuk menunjukkan bahwa dewanya jauh lebih berkuasa. Untuk menjawab pertanyaan, dewa manakah yang melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dan dijawab oleh Nebukadnezar ini. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat 25 sampai ayat 27. Berkatalah raja, ketika dia melihat sesuatu, ini menarik perhatian saya, menarik perhatian pembaca dari abad ke abad ayat 25 sampai 27. Tetapi ada 4 orang kulihat
berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan orang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca statement ini, saya merasa tertegun sejenak apa yang saya baca. Karena saya menemukan sesuatu yang luar biasa, kuasa Allah itu. Apa yang dilihat oleh raja? Yang dilihat oleh raja adalah orang keempat, visible, jelas. Yang dilihat oleh raja dengan mata kepalanya sendiri di dapur api adalah orang keempat. Dia tidak melihat orang keempat ini di luar dapur api. Kenapa? Karena matanya buta, dalam tanda kutip. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego juga melihat orang keempat? Tidak ada informasi mengenai hal ini. Ada berbagai argumentasi dari para komentator Alkitab. Tapi kita tidak mau ikut membuat sebuah kesimpulan bahwa ketiga pemuda itu juga melihat orang keempat. Tidak ada informasi di sana. Tetapi yang pasti, menurut catatan Ellen Goldwhite, mereka merasakan kehadiran orang keempat itu di luar dapur api. Saya ulangi sekali lagi. Mereka merasakan kehadiran orang keempat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, ketika tiba pada suatu poin perjalanan hidup mereka, pengalaman yang sangat genting itu, disitulah orang keempat itu memperlihatkan dirinya kepada orang yang sombong. Itulah sebabnya raja melihat orang keempat. Ya, oke. Apa implikasi untuk kita di frase ini? Dan saya rasa ini penting. Ini yang saya mau katakan. Jangan pernah berharap kita yang ada di sini 37 orang atau yang menonton langsung. Jangan pernah berharap Yesus berjalan bersama dengan kita saat kita mengalami kesukaran atau krisis. Jika kita tidak pernah berjalan dengan Yesus di luar sana dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semudah membalikkan telapak tangan baru kita mengatakan, saya mau berjalan dengan Yesus karena saya mengalami krisis. No way. Narasi ini yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa kehadiran orang keempat hanya bisa terjadi di dalam masa kesulitan jika kita mau berjalan bersama-sama dengan Yesus di luar sana. Dalam suka maupun duka. Dalam kelaparan maupun kekenyangan. Dalam penderitaan maupun kesenangan. Lalu yang dirindukan oleh Yesus cuma sederhana. Yang dirindukan oleh Yesus adalah orang melihat kita berjalan dengan Yesus. Apa artinya kita berjalan dengan Yesus? Apa artinya orang melihat kita berjalan dengan Yesus? Kita harus memelihara sistem koneksi kita dengan Tuhan. Itu bacaan sederhana orang-orang melihat kita. Bacaan mereka adalah, orang ini berjalan dengan Yesus. Baik waktu senang maupun waktu susah. Kita baca ulang ini. Ayat ini, di screen ini. Tetapi ada orang keempat. Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Orang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Ini menjawab pertanyaan Nebukadnezar. Dewa manakah yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Dan sekarang dia menyaksikan sendiri, ternyata dirinya adalah orang yang sangat bodoh dan inferior. Tidak punya kekuasaan. Kalau kekuasaan Nebukadnezar itu jauh lebih superior dibandingkan kuasa Allah, pasti ketiga pemuda ini terbakar. Tapi di sana ada orang keempat. Berjalan bersama-sama dengan mereka dalam kesulitan. Mari kita baca ayat 28. Ini perkataan dari Nebukadnezar. Berkatalah Nebukadnezar,
Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya kepadanya, melanggar titah raja, dan mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saya mau mengatakan kepada kita yang menonton ini, Raja Nebukadnezar secara implisit di ayat 28 ini mendefinisikan kesetiaan itu. Kesetiaan itu adalah menaruh percaya kepadanya. Kesetiaan itu adalah tidak memuja Allah lain kecuali Allah yang layak untuk disembah, yang diajar oleh orang-orang Ibrani ini. Kita menemukan definisi itu di sini, dan yang memberikan definisi adalah Nebukadnezar. Dan dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan dibandingkan dengan Allahnya Daniel. Inilah kisah yang kita temukan dalam Daniel pasal yang ketiga. Mari kita lihat. Dalam screen atau slide selanjutnya. Di pasal ini ada 9 kali kata segit. Ini adalah kata diambil dari bahasa Aram. Karena Daniel pasal 2 sampai Daniel pasal 7 ditulis dalam bahasa Arab. Ada 10 kali dan tidak ada satupun yang merujuk pada penyembahan kepada Allah, kecuali kata sujud atau melayani ada 1 kali. Tapi kata menyembah di Daniel pasal yang ketiga dalam narasi yang kita baca tadi, semuanya ditujukan kepada dewanya Nebukadnezar, yaitu yang hadir melalui patung emas itu. Saudara-saudaraku sekalian, dunia menawarkan banyak hal, dan hal-hal itu bisa dijadikan sebagai objek penyembahan. Sekarang dan akan datang kita akan hadapi itu. Mungkin substansi objek penyembahan pada Daniel pasal 3 ini berbeda dengan kita, tapi setidaknya kita memiliki cobaan yang sama. Mari kita lihat Daniel di Gua Singa. Daniel pasal 3 dan pasal 6 itu adalah cobaan. Dua-dua menceritakan cobaan. Karena Daniel pasal 3 tidak ada Daniel di sana. Tapi di Daniel pasal 6 hanya ada Daniel di sana. Mari kita lihat sekarang. Daniel pasal 6 ayat 4 dan 5. Saya baca. Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Luar biasa. Ini Daniel pasal 6 ini sudah berada di periode Medo-Persia. Kita tahulah kalau kita mempelajari dan pada sahabat yang lalu. Babel itu berkuasa dari 605 sampai 538. Dan Daniel ketika dia dideportasi, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, umur mereka kurang lebih 17 dan 18 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa 605 kurang 538 plus atau tambah 17 atau 18 tahun. Daniel sekarang berumur 84 atau 85 tahun. Tapi masih saja memiliki kuasa. Ini banyak pensiun di sini. Apakah kecerdasan orang-orang yang ada di lain ini pada umur ini masih sama dengan Daniel? Bapak-bapak yang bisa menjawabnya. Tapi saya mau menekankan satu hal. Pada umur 80-an tahun, 84 tahun, perase ini mengatakan, ia mempunyai roh yang luar biasa di ayat yang keempat. Lalu kemudian, ia sangat setia. Kita menemukan koneksi antara frase dengan frase yang lain dalam statement ini, dan bahkan statement yang lain pun. Yang mempunyai, kenapa dia mempunyai roh yang luar biasa? Karena ia setia di bagian terakhir ayat yang kelima. Luar biasa.
Saya baca ulang seluruh frase ini. Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kita boleh berimajinasi. Umur 80 tahun masih mau diangkat menjadi perdana menteri. Coba bayangkan oleh Darius. Bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaan. Nah, itu masalahnya dimulai dari sana. Umur 84 tahun, sudah tua, melayani musuh mereka sebelumnya, yaitu Nebukadnezar, kemudian bukan berasal dari orang Medo Persia, sekarang masih mau ditempatkan sebagai penguasa atas seluruh kerajaan. Inilah masalah itu dimulai. Poin ini. Ada kecemburuan. Kalau ada kecemburuan berarti ada usaha untuk menjatuhkan. Ada kecemburuan berarti ada konspirasi. Anda bekerja di sektor publik lah di Indonesia ini. Ya, bukan bekerja di mission maksudnya. Ya, jangankan di sektor publik di mana saudara-saudara bekerja. Ya, tentu ada saja orang bekerja di level kita, level saya maksudnya, di pekerjaan mission. Coba Anda perhatikan frase ini. Mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam hal pemerintahan. Artinya apa? Dalam assignment politik yang dimiliki oleh Daniel itu adalah fokus pertama untuk mencari kesalahan. Tapi frase terakhir di ayat yang ke-5 mengatakan, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Kenapa? Setia. Oke, saya mau jelaskan istilah setia dalam konteks ini. Kenapa dia mempunyai roh yang luar biasa? Karena dia setia. Nah, setia dalam hal ini ada dua objek. Setia kepada atasannya dan setia kepada bawahannya. Dan lebih dari itu, ia setia kepada Allah. Dan poin inilah yang membuat dia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa tidak diberikan oleh pemimpinnya. Roh yang luar biasa tidak diberikan oleh bawahannya atau sejawat. Roh yang luar biasa karena ia setia kepada Allahnya. Jadi kesetiaan ini adalah kesetiaan bukan on-off. Sebuah kehidupan yang mendengar Tuhan setiap saat, setiap hari, melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui meditasi, melalui komitmen yang luar biasa. Jadi cemburu dan konspirasi politiklah yang menjadi alasan untuk menjatuhkan Daniel. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadah kepada Allah. Bagi Babel, ibadah kepada Allah lain sebuah tindakan kriminal, sebuah kesalahan besar. Jadi, bagi pegawai-pegawai istana ini adalah sebuah momentum bagi mereka untuk membuat nama Daniel ini disingkirkan dari Medo Persia. Karena mereka memberitahukan kepada raja tentang kesetiaannya atau ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-8, para menteri dan bupati telah mufakat, ini konspirasi. Ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini konspirasi tingkat tinggi dalam bidang politik. Dari dulu sampai sekarang sama konspirasi di politik ini. Untuk menjatuhkan orang lain. Baik di bidang politik, sosial maupun agama sama saja. Ya. Dan ini konsekuensinya. Ketika dia melanggar, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mari kita baca sekarang ayat 11 dan 12. Ini adalah ayat yang penting dalam kasus ini. Demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Luar biasa. Dia mendengar sebuah keputusan yang mematikan bahwa dia akan dimasukkan dalam gua singa. Respon orang beriman ini adalah prototipe atau bentuk sejarah bagaimana kita merespon kesulitan itu dengan berlutut. Berapa kali? 3 kali satu hari berdoa. Itu bukan doa makan. Ya. Itu bukan doa-doa yang hanya 1-2 menit. Ini 3 kali satu hari. Kalau kita punya masalah contohnya ya, apa respon alamiah kita? Orang pergi di wall Facebook, kasih tahu di sana, sakitnya aku di sini. Ini Facebook bukan juru selamat. Kita memiliki juru selamat yang menantikan semua persoalan petisi kita. Dia menantikan apakah ada orang membuat petisi di hari-hari terakhir, di masa-masa yang sulit. Daniel dalam teks ini berkata, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Inilah formula mengapa dia memiliki roh yang luar biasa di ayat sebelumnya. Di ayat yang keempat tadi. Mengapa dia memiliki roh yang luar biasa? Karena dia berdoa 3 kali satu hari. Luar biasa. Saudara-saudara, 3 kali saja sudah memiliki kuasa yang luar biasa. Berapa kali kita berdoa? Ini adalah pertanyaan untuk refleksi. Berapa kali kita berdoa sebenarnya? Kita bisa menjawabnya sendiri. Tapi teks ini mengatakan, Daniel memiliki kuasa yang luar biasa karena dia berdoa 3 kali satu hari. Ini adalah sebuah kebiasaan. Frasenya adalah seperti yang biasa dilakukannya. Dan ini adalah sebuah kejahatan, sebuah tindakan kriminal bagi orang-orang Medo Persia. Ini harus menjadi respon kita sebagai orang beriman. Aspek kuantitas menentukan poin kualitas. Ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali akan menentukan kualitas hidup kita. Saudara-saudaraku sekalian, saya hanya memiliki argumentasi bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk lebih banyak berdoa. Saya rasa kita amini itu. Kita bersyukur ada COVID-19, walaupun ada saudara-saudara kita yang jadi korban. Tapi kita yang masih hidup harus lebih banyak berdoa sebagai respon kita sebagai orang beriman. Karena Daniel adalah prototipe atau prototipe cara kita merespon persoalan kita. Ayat 14. Kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindah tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ini tadi kan kita menemukan konspirasi. Setelah mereka menemukan doa Daniel, dan 3 kali dia berdoa tiap hari, mereka lapor ke raja. Daniel orang buangan. Lagi-lagi kita bertemu dengan konsep rasial di sini. Ya. Orang buangan. Orang Flores, sudahlah. Orang Flores itu. Ya. Orang Maluku Tenggara, sudahlah. Jadi kita selalu bermain dalam soal rasial dan strata sosial seperti ini. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Tidak mengindahkan tuanku, raja. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 21. Ayat 17, 21, dan 24. Saya tidak mau baca semua ini, tapi saya mau baca beberapa frase. Berbicaralah raja kepada Daniel. Setelah Daniel, karena memang raja dari itu sangat sayang sama Daniel. Kenapa? Karena ketekunannya. Dia sedikit bicara dan banyak berbuat. Kita apa? Banyak berbicara, sedikit berbuat. Makanya tidak ada kuasa dalam banyak bicara. Itu kata Raja Salomo. Banyak bicara,
menciptakan sedikit kuasa. Sedikit bicara, banyak bekerja, menciptakan kuasa yang luar biasa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau. Ini doa dari Darius. Dan apa yang terjadi? Berkatalah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Ini sekarang informasi. Pernyataan pertama tadi adalah harapan. Sekarang dia menemukan sesuatu yang terjadi bahwa Daniel di gua singa itu tidak dimakan oleh singa. Nah, inilah pernyataan informatif dari Raja Darius. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allah. Saya selalu pernyataan dan narator ini sungguh luar biasa dan penuh kuasa. Saya hanya membaca saja frase ini. Ia percaya kepada Allah. Menciptakan sejarah. Percaya itu selalu menciptakan sejarah. Kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan selalu mengubah situasi. Percaya dan kesetiaan kita kepada Tuhan selalu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia percaya kepada Allahnya. Inilah kisah Daniel pasal yang ke-6 tentang Daniel. Sekarang yang terakhir, refleksi bagi kita. Refleksi bagi kita, kita kembali ke ayat utama kita. Ya. Ke ayat utama kita, ya. Oke. Dalam konteks kita yang hadir di akhir zaman. Slide berikutnya, please. Lanjut. Oke. Sini. Saudara-saudaraku sekalian, kitab Wahyu selalu membuat koneksi antara kesetiaan dalam penyembahan dikaitkan dengan Sabat. Ini sebuah fakta teologis dalam kitab Wahyu, dalam poin penyembahan dan kesetiaan. Istilah penyembahan selalu berhubungan dengan Sabat. Saudara-saudara yang berada di aplikasi ini mungkin baru bagi saudara-saudara yang tidak menyembah pada hari Sabat. Tapi saya mau tekankan sekarang, penyembahan dalam konteks kitab Wahyu dan juga kitab Daniel selalu berhubungan dengan Sabat. Mari kita baca ayat yang sudah kita baca sejak awal. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, yang diberitakannya kepada mereka diam di atas bumi, dan kepada mereka dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Dan ia bersuara yang berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakiman. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Luar biasa. Saya mau kita perhatikan ayat ini baik-baik. Yohanes melihat malaikat dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Ada malaikat yang memiliki Injil yang kekal untuk diberitakan ke seluruh bumi. Injil yang kekal dalam konteks kitab Wahyu adalah Yesus sebagai juru selamat, itu pertama. Dan yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam konteks kitab Wahyu. Apa itu Injil yang kekal? Karena isi dari Injil, ya, kalau Anda membaca artikel saya yang diterbitkan pada hari ini, kemarin ya oleh Bapak Mangwal, ya, isi dari Injil dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah tentang Yesus. Yesus sebagai juru selamat dan Yesus yang akan datang kembali. Jadi itu Injil. Nah, antisipasi terhadap pemberitaan Injil yang kekal ini ada 2. Yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakiman. Ketika kita bicara mengenai penghakiman, berarti kita bicara mengenai akhir dari
nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel pasal yang ke-8. Itu berarti penghakiman itu dalam konteks penghakiman pre-Advent judgment itu mulai 1844. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ini adalah kalimat imperatif untuk mengantisipasi Injil yang kekal itu yang diberitakan oleh malaikat. Yang pertama. Yang kedua, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan Sabat? Oke, perhatikan frase yang kedua, sebagai antisipasi kita menantikan kedatangan Tuhan. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ada istilah sembah di sana, kata kerja menyembah. Sembahlah Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Seluruh kitab Wahyu, tidak ada informasi yang merupakan direct quotation atau kutipan langsung. Tetapi ini satu-satunya di seluruh kitab Wahyu 22 pasal yang membuat direct quotation dari perjanjian lama. Anda tahu dari mana itu? Kita lihat. Kita lihat sekarang, karena kita bicara mengenai penyembahan. Kita lihat. Kita lihat. Oh, saya tidak taruh ayat di sini, di Keluaran pasal 20, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat ini. Sekali lagi sebelum saya baca, kita berusaha untuk menghubungkan konsep penyembahan itu dengan hari Sabat. Karena di Wahyu 14 ayat 7 tadi, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi artinya penyembahan itu selalu berhubungan dengan Allah sebagai creator, pencipta alam semesta. Nah, ketika kita bicara mengenai Allah sebagai pencipta selama 6 hari, berarti kita bicara mengenai Sabat. Mari kita lihat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Frase ini, ya, menjadikan langit dan bumi, satu-satunya frase yang memiliki, yang dikutip langsung oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7 tadi kita baca. Kita menemukan benang merah di sini. Bahwa rupanya dalam konteks Sabat, 10 hukum, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berarti konsep penyembahan dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 tadi dikatakan, sembahlah Dia menjadikan langit dan bumi, itu berhubungan dengan Sabat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dan 11. Jadi istilah penyembahan, lalu kemudian yang menciptakan kita menjadi orang yang setia kepada Allah, karena itu diberikan oleh Allah, selalu memiliki koneksi yang sangat erat dengan hari Sabat. Nanti di Sabat yang akan datang kita akan bahas khusus mengenai Sabat. Tapi hari ini kita menemukan focal point. Ternyata tantangan kesetiaan kita pada akhir zaman adalah soal penyembahan. Siapa yang kita sembah? Penyembahan itu menciptakan transformasi. Penyembahan itu menciptakan komitmen yang radikal. Nah, itu yang disebut dengan kesetiaan. Tapi penyembahan ini selalu berhubungan dengan Sabat, sesuai dengan analisis kita tadi. Jadi, apa bukti yang lain bahwa berhubungan penyembahan itu menjadi tantangan bagi kita? Jadi, tantangan kesetiaan kita adalah penyembahan. Nah, kalau kita setia pada Sabat berarti berhubungan dengan penyembahan. Berarti kita akan menjadi musuh bebuyutan dari inspirator dosa sejak bumi ini diciptakan sampai akhir zaman. Apa buktinya? Wahyu pasal 12 ayat 17. Slide berikutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah
dan kesaksian Yesus. Sahabat depan kita akan bahas mana hukum yang menjadi isu konflik, isu kontroversi bagi orang-orang yang setia kepada Allah, setia dalam menyembah pada hari Sabat. Jadi istilah perang di sini diulang lagi dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Engkau akan meremukan tumitnya, tapi dia akan meremukan kepalamu. Itu sebenarnya perang itu. Perang. Dan kemudian perang yang sama diulang lagi dalam buku terakhir. Dari buku pertama ke buku yang terakhir. Wahyu pasal 12 ayat 17. Perang kepada orang yang menuruti hukum Allah. Kok bisa ya? Ya, sebelum slide terakhir, saya memberikan kesaksian pada saudara-saudara. Saya sudah mengajar di Unclub ini belasan tahun. Sebelum kami berangkat ke Manila, untuk beberapa tahun kami bergaul dengan beberapa orang muda. Tentu saja kita selalu berhubungan dengan orang muda di kampus. Tapi ada satu mahasiswa berasal dari daerah tertentu, saya tidak etik menyebutkan daerah dari mana. Dia datang di sini hanya didorong oleh orang tua. Mereka atau dia tidak memiliki kemauan untuk belajar. Jadi apa yang dia lakukan di sini? Mabuk, judi, rokok, pemain dosa-dosa lah yang dilakukan oleh orang muda. Dan suatu ketika saya bertemu dengan dia. Dia katakan kepada saya, "Sir, apapun yang saya nasihatkan, pasti saya tidak akan pernah berubah." Lalu saya tantang dia, "Oke, saya akan menggunakan kuasa luar untuk mengubah hatimu." Itu berminggu-minggu, satu semester tidak ada perubahan. Sampai saya untuk pertama kali berpuasa untuk orang secara khusus dia. Anda tahu apa yang terjadi? Pada suatu ketika di 2 semester berikutnya, dia mengikuti minggu sembahyang Unclub. Dan kemudian dia menyerahkan diri. Oke, sebelum dia menyerahkan diri, saya tanya sama dia, "Bagaimana pandangan orang tuamu tentang kelakuan kamu?" Dia cuma bilang, "Biasa aja." Atau pakai bahasa di sini, "Biasa, Jo." Mereka tidak terlalu pusing dengan dia. Oke. Dan kemudian dia dibaptis. Anda tahu apa yang terjadi sesudah dibaptis? Dia tidak lagi merokok, tidak lagi minum, tidak lagi main perempuan, tidak lagi judi, menjadi orang yang sangat lembut hatinya dan setia kepada Allah. Tapi yang menarik adalah orang tuanya yang marah sama dia. Marah kepada Unclub. Nah, bisa bayangkan. Ini sesuatu yang abnormal. Anaknya yang jahat, dia tidak marahi. Tapi sekarang anaknya yang baik, berubah, totally berubah. Dia marah. Saya ingat kisah ini dengan teks yang kita baca hari ini. Memerangi keturunan yang lain. Peperangan yang dibuat oleh setan itu bisa bersifat irasional. Tidak masuk di akal, tapi dia perangi. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya kalau ada orang membenci kita, bukan sesuatu yang baik yang kita lakukan. Bukan sesuatu yang jahat yang kita lakukan. Sesuatu yang baik tapi dimarahi. Ini adalah contoh-contoh praktis bagaimana dalam dunia real kita, dunia sosial kita di luar sana. Istilah perang ini mungkin terlalu kasar untuk kita gunakan, tapi terminologi untuk menggambarkan tentang kesulitan yang kita hadapi dalam melakukan iman yang real itu. Jadi yang diperangi oleh setan adalah penurut Sabat. Anak tadi menjadi penurut Sabat. Anak tadi tidak lagi melakukan kejahatan, tapi diperangi, dimarahi. Kita yang mengajar juga dimarahin sama orang tuanya. Ini sesuatu yang irasional, tidak logis. Tapi itulah yang terjadi. Memang teks ini mengatakan, dia memerangi kita dengan alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Kita akan menghadapi fakta yang sama di akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang perlu bagi kita? Slide yang terakhir ini. Saya mengutip Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini Yesus sendiri yang bilang.
Yang penting di sini adalah tabah dan iman. Kita bisa memiliki iman, tapi sangat jarang orang yang tabah menghadapi krisis. Iman. Oke, semua orang oke soal iman. Tetapi ketika kita menghadapi realitas yang sangat kontradiksi dengan apa yang kita harapkan, maka kita tidak sabar. Yesus katakan, menghadapi event-event besar di akhir zaman, ketabahan itu penting. Dan iman orang-orang kudus. Ketabahan itu dimulai, dilatih, dieksersis mulai dari rumah tangga. Dimulai dari pekerjaan. Karena kita akan menghadapi event tantangan yang besar. Ayat 12 Wahyu pasal 14, ayat terakhir. Yesus berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ini tekun. Jadi tadi tabah dan iman, sekarang tekun. Tekun menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Frase ini membongkar semua paradigma teologi orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa iman itu lebih penting daripada menurut. Ada lagi yang mengatakan menurut perintah itu lebih penting dari iman. Kita terjebak dalam dua ekstrim ini. Tapi Yesus mengatakan, dan yang kita tahu, bahwa iman berjalan bersama-sama dengan penurutan. Penurutan adalah produk dari iman. Maka Yesus katakan, yang penting menghadapi situasi di akhir zaman adalah ketekunan. Siapa orang-orang kudus ini? Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ketekunan dalam menurut perintah dan ketekunan dalam iman. Iman kita ini seringkali on off. Sebentar bagus ada, saya meminjam peribahasa atau statement bahasa Batak atau apalah itu guru bahasa Indonesia bilang dulu. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang. Kalau waktunya baik, kita menurut dan beriman. Kalau pengalaman yang buruk yang kita miliki, kita tidak setia, kita tidak mau turut pada perintah Allah. Iman kita, iman on off. Saudara-saudaraku sekalian, nasihat dari Yesus ini mengakhiri seminar kita sore ini. Saya mau ringkas dalam beberapa statement. Judul kita adalah tantangan terhadap kesetiaan kita di akhir zaman. Kesetiaan apa itu? Apa tantangan yang kita hadapi? Bukan kedudukan ekonomi, kedudukan sosial, strata sosial. Tapi tantangan yang kita hadapi ke depan adalah siapa yang kita sembah. Ketika kita bicara mengenai penyembahan, kita bicara mengenai sabat. Sabat menjadi isu krusial, isu paling penting dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Maka nasihat Yesus adalah kita harus tabah. Yang penting adalah ketabahan dan iman. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Panggilan saya, jika Anda adalah pemelihara hari Sabat, kita harus membongkar kembali komitmen kita hari ini. Perbaiki. Yesus adalah belum pemelihara hari Sabat. Saya membuat panggilan kepada kita hari ini. Peliharalah hari Sabat. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan di dalam Injilnya, di dalam hukumnya. Itu adalah cara terbaik sebagai tempat yang teraman dalam menghadapi situasi akhir zaman. Inilah doa saya dan harapan saya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. The theme of the Bible is Jesus and how he
The plan of salvation assures us He's coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look in His face? Can you look up and say, "This is my Lord"? Are you ready for Jesus to come? Don't cling to the world and its treasure. This earth will soon pass away. Oh, give Him your love without measure. He's calling you today. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look in His face? Can you look up and say, "This is my Lord"? Are you ready for Jesus to come? Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Do you fight a good fight? Do you stand